Haleluya, salam inspirasi hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Hari ini saya ingin bagi berkat buat semua yang terambil di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ke 7. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Puji Tuhan, khotbah saya hari ini saya berikan judul sukses. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya seorang Yosua, seorang pemimpin yang meneruskan tongkat estafet dari seorang Musa dan didelegasikan kepada Yosua, karena Tuhan sudah bersabda kepadanya. Dan ingat baik-baik, untuk mencapai keberhasilan, mencapai sukses, mencapai kemenangan, hal-hal apa yang dibutuhkan untuk mencapai sukses? Yang pertama, membutuhkan persiapan. Makanya Tuhan bicara kepada seorang Yosua, bersiaplah engkau, sebab engkau akan membawa umat Israel, akan melewati sungai Yordan, dan seterusnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi seorang yang akan berhasil, dia butuh persiapan. Persiapan apa? Persiapan menyangkut jiwanya, rohnya, tubuhnya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Sudah pasti dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan roh yang sehat. Ini satu persiapan. Hal-hal apa yang nanti dia akan capai ke depan, yang dia akan lakukan ke depan, dia butuh persiapan yang matang. Seorang akan berhasil kalau dia mengatur strateginya dengan matang, persiapan dengan matang. Yang kedua, setelah saya pelajari dari cerita ini, maka yang dibutuhkan oleh seorang Yosua, yang kedua dari cerita ini, membutuhkan pengorbanan. Sebab dia akan melewati sungai Yordan, melewati padang gurun, sudah pasti melewati juga bukit terjal. Ini butuh pengorbanan, ya. Butuh pengorbanan. Makanya pada bagian pertama tadi butuh persiapan. Nah, butuh pengorbanan karena akan melewati sungai Yordan. Pengorbanan itu sangat penting bagi seorang pemimpin, bagi seorang hamba Allah. Yosua membutuhkan pengorbanan. Nah, pengorbanan apa yang harus dilakukan oleh seorang Yosua? Pengorbanan yang dia lakukan menyangkut apa? Menyangkut waktu. Ya, menyangkut pikirannya, perasaannya, dan tindakan kekuatan hidupnya dicurahkan, karena akan melewati sungai Yordan, bahkan akan melewati padang gurun dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang Yosua yang berhasil, yang sukses ini, apa yang dibutuhkan oleh seorang Yosua? Yang ketiga, tentunya kalau kita menyimak dari ayat ini, seorang Yosua membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati. Ingat baik-baik, membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati, sebab Yosua akan menghadapi peperangan. Ketika dia akan memasuki tanah Kanaan, ada musuh yang akan menghadang dia untuk tidak boleh masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan. Tantangan itu banyak, persoalan itu banyak. Sudah pasti umat Tuhan Israel yang akan dia pimpin akan melewati yang saya katakan tadi, padang gurun, bukit yang terjal, dan kalau di siang hari panas terik, kalau malam hari akan berhadapan dengan apa? Akan berhadapan dengan binatang buas sebagai predator, dan juga berhadapan dengan bangsa di sekitar mereka untuk menghalangi mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi seorang pemimpin, seorang Yosua membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati. Harus ada keteguhan hati, harus ada kekuatan hati. Saudara ingat bahwa sebuah perjuangan yang akan kita lakukan, tidak mungkin itu akan berhasil kalau kita punya hati tidak kuat, kalau kita punya hati tidak teguh. Yang akan membuat saudara saya berhasil ketika hati kita kuat, ketika kita punya keteguhan untuk mencapai kemenangan. Jadi punya prinsip, punya pendirian. Tetapkan hatimu dengan teguh untuk melihat
pertolongan Tuhan, untuk melihat kemenangan yang Tuhan jadikan. Nah, poin yang keempat yang dibutuhkan tentunya oleh Yosua, saya simak dari cerita ini, yang keempat, tindakan yang dibutuhkan oleh seorang Yosua tentunya tindakan yang berhati-hati. Jadi yang keempat, Yosua membutuhkan tindakan yang berhati-hati sesuai dengan firman Allah. Seorang pemimpin membutuhkan tindakan yang berhati-hati sesuai dengan firman Allah. Kenapa demikian? Sebab dengan kehati-hatian, maka semua akan diatur dengan baik. Artinya tidak kesusu, tidak gegabah. Plan itu diatur, rencana itu diatur, program itu diatur. Bagaimana dia akan memasuki tanah Kanaan, dia harus mengatur strategi sebaik mungkin. Ingat baik-baik bahwa seorang Yosua sudah belajar banyak dari seorang yang bernama Musa. Memang seorang Yosua tidak masuk di sekolah militer, ya, di angkatan bersenjata atau angkatan udara, nggak ada. Tapi paling tidak dia belajar banyak dari seorang Musa sebagai seorang pemimpin, figur yang menjadi anutannya. Dia belajar banyak dan tentu dia mengatur strategi. Jadi yang keempat, seorang pemimpin Yosua membutuhkan yang disebut dengan tindakan yang berhati-hati sesuai dengan firman Allah. Yang kelima, yang saya simak dari cerita ini, apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang bernama Yosua. Yang kelima, saya baca, saya menganalisa dari bagian ini, yang dibutuhkan oleh seorang Yosua, ya, yang dibutuhkan oleh seorang Yosua adalah menyangkut kesetiaan, kedengar-dengaran, ketaatan. Kata firman Allah, tidak menyimpang ke kiri atau tidak menyimpang ke kanan. Jadi membutuhkan kesetiaan atau ketaatan kepada firman Allah dengan tidak menyimpang ke kiri atau tidak menyimpang ke kanan. Dengan lain kata, tetap fokus pada firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Allah, itu yang harus dilakukan oleh seorang Yosua. Puji Tuhan. Yang keenam, yang terakhir tentunya, saya mau katakan kepada kita, yang keenam, kalau kita pelajari pada ayat 5, yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang bernama Yosua adalah penyertaan Tuhan. Jadi seorang Yosua membutuhkan penyertaan Tuhan. Saudara ingat baik-baik, dia tidak akan berhasil kalau tidak disertai oleh Tuhan. Ternyata dalam mengatur rencana yang dilakukan oleh seorang Yosua, ingat baik-baik, yang keenam paling prinsip ini, penyertaan Tuhan. Nah, makanya saya mau katakan kepada kita, Tuhanlah yang membuat Yosua berhasil. Haleluya. Dan hari ini tentunya, saat ini saya mau bilang kepada kita boleh belajar ya makna dari pengertian ini, dari pemahaman ini, dari cerita ini. Kalau menjadi seorang percaya, anak Tuhan tentunya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, diaken, penatua, kita semua yang terlibat dalam pelayanan, membangun hidup ini, membangun usaha, mari kita belajar dari cerita ini, makna yang kita terima. Tentunya dari cerita ini, dari pemahaman ini, yang pertama untuk mencapai sukses kita orang percaya, saudara semua membutuhkan persiapan yang matang, persiapan yang baik. Yang kedua, kita membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan, pikiran, perasaan, tenaga harus dikorbankan untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, apa yang kita butuhkan? Yang ketiga kita lihat juga yang diungkap firman Allah. Ya, yang ketiga kita membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati. Tidak bimbang hati kita, tetap teguh, tetap kuat untuk mencapai sasaran. Haleluya. Bahkan yang keempat, yang dibutuhkan oleh saya dan oleh saudara, kita membutuhkan tindakan yang berhati-hati. Tindakan yang berhati-hati sesuai dengan firman Allah. Jika engkau membangun satu usaha, satu pekerjaan, apapun yang kau laksanakan, ingat baik-baik, kita membutuhkan tindakan yang berhati-hati. Jangan gegabah, jangan kesusu. Kita atur step by step, plan itu seperti apa, sematang mungkin. Dan seperti apa yang tertulis dalam firman Allah. Jadi jangan menyimpang dari kebenaran. Puji Tuhan, supaya saya dan saudara mengalami kemenangan dan keberhasilan. Dan kita lihat pemahaman ini, poin yang kelima. Apa yang dibutuhkan oleh saudara? Kita belajar dari seorang Yosua. Yang dibutuhkan dari saya dan saudara pada poin yang kelima, tentunya menyangkut kesetiaan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ini ketaatan. Jadi kita mesti setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya. Jangan ada penyimpangan, jangan sampai ada distorsi iman, distorsi keyakinan. Dan engkau membuat program sepertinya tidak melibatkan Tuhan, harus melibatkan Tuhan. Nah, itu yang membuat kita berhasil. Yang terakhir, yang keenam, yang membuat Anda sukses dan berhasil, kita belajar dari seorang Yosua.
Yang keenam, kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sertai, semua akan berhasil. Kalau Tuhan campur tangan, semua akan melihat kemenangan. Semua akan melihat sukses. Pastikan hidup Anda hari ini melibatkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kemenangan demi kemenangan dicapai oleh saudara-saudara. Bukan dengan cara licik, tapi dengan cara menurut firman Tuhan. Bukan cara dengan otak yang licik, pikiranmu yang kurang baik, ya, yang ada di hatimu. Hati-hati ya, pikirannya harus baik, hati mesti baik, tindakan juga harus baik. Jangan sampai kita melakukan penyimpangan yang bukan menurut cara Tuhan. Engkau tidak akan berhasil. Sekali lagi, ikutlah menurut cara Tuhan seperti yang diungkapkan oleh firman Allah kepada Yosua, kepada saya, dan kepada saudara semua. Haleluya! Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah, perkasa. Puji Tuhan.